Halo guys, assalamualaikum semuanya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, bahagia selalu bersama orang-orang terkasih dan tercinta. Dan tentunya Kak Sumi doain semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sukses selalu menyertai kita semua. Guys, di hari pertama tahun 2023 tanggal 1 Januari ya guys. Alhamdulillah kita sudah memulai tahun 2023 ini dengan sesuatu yang luar biasa. Semoga kalian juga demikian ya guys. Dan saat ini seperti biasa Kak Sumi ditemani orang yang paling ganteng sejagat raya. Tara. Ini dia guys, suami tercinta. Kita kali ini ya guys mau berkeliling kota melihat suasana tahun baru di hari pertama 1 Januari 2023. Kak Sumi yakin sekarang udah pukul 17:25 ya. Ya, suasana jalanan masih lumayan lancar karena memang mungkin sebagian teman-teman kita masih ada yang beristirahat full day di rumah hari ini karena tadi malam pasti Kak Sumi yakin kurang tidur semuanya. Pada sore hari ini kita mungkin bisa ngobrol sedikit ya guys ya. Kita ngobrol terkait apa nih? Resolusi apa yang harus dilakukan tahun 2023. Kalau yang lalu mungkin ya 2022 mudah-mudahan semua resolusi teman-teman semua tercapai ya. Ya mudah-mudahan tapi jangan kecewa buat teman-teman, pasti ada yang juga tidak tercapai. Jangan berputus asa karena semua itu adalah proses. Apapun pencapaian kita hari ini patut kita syukuri gitu ya. Iya. Nah. Ngomong-ngomong, kira-kira yang disampaikan Kak Sumi ini apa ya? Resolusi 2023. Apa ya? Masih bingung ya? Karena alhamdulillah untuk kita udah berlimpah berkah ya say. Iya. Semua resolusi 2021 terwujud di 2022 dan alhamdulillah sepanjang tahun 2022 resolusi 2023 ini jual rumah. Wais. Iya, oke. Karena kita udah pindah ya, di Pontianak Kota. Kita punya rumah di Tanjung Raya 2, Pontianak Timur. Dan rencananya ini masuk ke resolusi 2023 ya. Mau menjual rumah kita yang di seberang. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Amin ya Allah. Karena kita dari penjualan itu mungkin nanti kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, contohnya ayo. Apa ya, belum sih. Jelas untuk perbaikan diri, Oke. Jangan lupa untuk diinfakkan juga ya. Seberapa besar pun rezeki yang kita terima, jangan lupa untuk menyisihkannya untuk berinfak pada orang-orang yang membutuhkan supaya rezeki kita tambah berkah lagi ya guys. Ini kita berada di mana say? Ini sekarang di Jalan Sumatera. Oh iya ya, Jalan Sumatera atau Jalan M Sohor kalau tidak salah ya? Sohor, iya. M Sohor. Coba dulu Kak Sumi. Yes. Sekarang di Jalan M Sohor atau Sumatera. Kita lihat banyak mulai mobil ya. Ya, nah ini udah mulai lumayan ya. Ini tandanya orang ingin menikmati sore hari di hari pertama tahun 2023. Udah keluar semua nih. Iya. Sama dengan kita. Nah di siang kita istirahat ya. Full di rumah. Makan pun kita GoFood aja. Karena maunya pengen PW aja di rumah gitu. Menikmati hari libur. Kebetulan tahun ini tanggal 1-nya pas di hari Minggu ya. Jadi tidak ada libur tahun ini bagi yang ngantor. Besok kita harus kembali lagi ke kantor tanggal 2 Januari. Biasanya kalau tanggal 1 itu
di hari kerja gitu, hari Senin, Selasa sampai Jumat gitu. Tapi tahun ini kebetulan pas di hari libur juga, hari Minggu. Apapun itu tetap kita syukuri. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Karena sehat itu tidak ternilai harganya. Dengan sehat kita bisa melakukan apa saja. Bagi kalian yang sedang sakit, Kak Sumi doakan semoga kalian semua segera pulih kembali dari sakitnya dan tentunya bisa beraktivitas seperti biasa. Guys, Kak Sumi rasanya jadi penyiar nih. Kembali ke masa lalu ya. Kebetulan kita melewati jalan Sumatera ini. Dulu Kak Sumi siaran di Kenari, di Polare Group tentunya. Dan ini adalah jalur di mana Radio Kenari berada. Nah, ini kita sudah masuk di jalan apa nih? Jalan MT Haryono. MT Haryono. Nah, karena Kak Sumi jarang melewatinya, jadi Kak Sumi agak belum hafal-hafal banget. Sini pun masih lumayan lancar ya. Karena memang ini rute yang jarang-jarang dilewati. Oke. Bensin kita cukup ya. Kalau kita balik ke sini udah bisa ya. Lagi ini udah bisa balik. Jadi salah satu, kembali lagi nih cerita resolusi. Salah satu resolusi kita ingin menjual rumah kita yang ada di Pontianak Timur. Mudah-mudahan doain ya guys, bisa segera laku supaya hasil penjualannya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Karena jujur sampai hari ini ya kondisi rumah kita dalam keadaan kosong. Udah beberapa bulan ya kita tidak kesana ya. Mudah-mudahan kita diberi ruang lagi akan berkunjung ke sana. Nah memang kebetulan kesibukan kita yang tidak bisa ditinggalkan luar biasa ini. Yang juga masalahnya di sana tuh macet parah. Ya, karena sudah pembangunan jembatan Kembar ya, tahun 1 ya, tahun 1 Kapur. Mudah-mudahan nanti setelah jembatannya selesai bisa mengurai kemacetan yang ada di jembatan Kapuas 1, benar ya? Ya. Nah ini udah mulai ramai ya. Kemacetan dengan di Ini mbaknya melintang, Mbak. Dari mana tuh? Inilah seni dalam perjalanan ya guys. macam manusia. Iya. Jadi melihat kondisi tadi, kasih mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Lewatilah jalur atau lajur yang telah disiapkan, yang telah disediakan untuk kalian semua, sehingga tidak membuat kemacetan di jalan raya dan tentunya keselamatan untuk semua pengguna jalan menjadi prioritas bagi kita semua, termasuk kita. Ya. Jadi tahun 2022 nanti ini. 2023. Belum bisa move on dari tahun 2022. Jadi diperkirakan panas ya. Wow. Suhu politik. Ya, karena mendekati 2024 ya. Ya, pasti masa kampanye di akhir tahun nanti. Sekarang mulai kampanye kecil-kecilan, ada yang presiden-presidenan, kan? Macam-macam lah. Ya, dan itu sudah terasa di daerah pun juga demikian, apalagi di ibu kota ya. Jadi sekarang bagaimana masyarakat menyikapinya? Jadilah masyarakat Indonesia yang cerdas. Ya, kalau kita, kalau boleh saran, kalau ingin mendukung calon presiden ataupun calon partai manapun, ya jangan terlalu menggebu-gebu. Ya, betul. Biasa-biasa saja. Nanti kalau kalah lalu kecewa, lalu 5 tahun sakit hatinya. Wow. Kemarin kan rugi banget. Kemarin tuh kan, wah pendukung Prabowo. Tiba-tiba begitu selesai Prabowo jadi menterinya. Kan sakit hati di
di atas sudah akur, di bawah masih kelahi. Nah sekarang jangan sampai itu terulang lagi. Jadi kan masa lalu itu pembelajaran ya untuk ke depan. Jangan terlalu menggebu-gebu, dukung, ya santai saja. Jangan menjelekkan calon yang lain. Yuk, benar banget. Nggak boleh ya. Jangan menjelekkan calon yang lainnya yang tidak kita senangi. Umar lah. Apalagi memposting hoax ya. Itu parah banget itu. Udah diposting hoax. Ya. Pendukungnya pun bilang iya. Mantap. Kasih jempol lagi kan. Kata hoax. Ya, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi, terpengaruh dengan postingan-postingan yang hoax. Kalau ada info negatif yang jelek terhadap seseorang, jangan langsung buru-buru mempercayainya. Jangan dikasih caption, dikomentari, biarkan saja. Kalau kita ingin mengetahui benar atau tidaknya, cobalah cari tahu. Jangan langsung memposting kembali, karena itu artinya kalian menjadi salah satu penyebar atau pelaku hoax. Sekali lagi, jadilah warga masyarakat pengguna media sosial yang cerdas. Kan begitu? Iya, suamiku? Itu dia. Ini udah hoax. Iya. Udah tahu itu. Didukung lagi dikasih caption. Itulah pemerintah tuh, itulah rezim tuh. Tambah lagi tuh dengan bersembunyi dengan bahasa agama misalnya ya. Nanti kalau didukung dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ingat, biasanya dicocok-cocokin tuh. Cocokologi itu istilahnya. Mudah-mudahan kalian semua tidak seperti itu. Sekali lagi, bijaklah dalam bermedia sosial. Menerima informasi tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi saring dulu baru sharing. Kalau sudah pasti kebenarannya. Tapi itu kalau kebaikan. Kalau kejelekan mungkin tidak perlu di-sharing lagi. Cukup berhenti di kita saja. Jangan sampai menimbulkan persoalan ketidaknyamanan pihak-pihak lain. Jadi kalau kita tidak cerdas, ada kemungkinan perpecahan itu akan lebar ya. Perpecahan itu akan lebar. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini memang suka mencari kegaduhan. Kegaduhan, sementara misi mereka adalah ingin mengubah ideologi. Ini yang harus diwaspadai. Ideologi ingin mengubah Pancasila, mengubah Undang-Undang 45. Itu sebenarnya. Jadi kalau gaduh mereka masuk. Jelekan rejim Jokowi, rejim macam-macam lah tuh. Ada yang benar. Iya, siapapun pemimpinnya sebenarnya tidak akan mungkin bisa memuaskan seluruh warga masyarakat ya. Pasti akan ada yang merasa tidak nyaman ataupun tidak mendukung pasangan itu. Meskipun dia dari satu agama tertentu yang didukung oleh masyarakat. Tapi jadi intinya, jangan berharap pemimpin yang terpilih itu akan sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Itu tidak akan pernah terjadi. Di dunia manapun itu tidak akan pernah terjadi. Karena itulah dunia istilahnya kan. Cuman perlu digarisbawahi gini, yang beredar itu kebanyakan fitnah, bukan kritik. Menyerang pribadi Jokowi, menyerang pribadi orang, itu sudah fitnah. Kritiknya mana? Kritiknya tuh kritik soal kebijakan. Misalnya kenapa Pak Jokowi membangun IKN gitu kan? Kritiklah yang membangun. Membangun.
Mengapa kita mencontohkan Jokowi? Karena memang saat ini Jokowi sedang berkuasa ya. Jadi siapapun yang sedang berkuasa, dia akan mendapatkan kritik. Cuman sayangnya kritiknya tidak membangun. Fitnah. Hanya kebanyakan biasanya fitnah, hoax itu yang dibesar-besarkan oleh para lawan politiknya. Dan untuk kita pribadi itu hal yang biasa, karena memang kita di media sosial istilahnya udah sering ya, sudah sering melihat itu, dan kita juga salah satu pelaku media sosial, dan alhamdulillah kita sudah bisa membedakan mana yang hoax, mana yang benar. Kan begitu suamiku. Ya ampun. Kemudian gini juga ada fenomena ini yang tergabung di WhatsApp group ya. Orang yang tergabung itu memang misalnya para pembenci Jokowi tergabung dalam satu grup, udah isinya itu ya setiap hari. Ya, padahal itu bukan grup politik ya. Iya, bukan grup politik. Sementara grup politik justru diam semuanya, karena memang mungkin orang-orang politik di grup politik itu sudah paham semua, mereka bisa saling menghormati dan menghargai. Kita pikir untuk apalah mereka share konten-konten yang merasi kebencian kepada pemerintah. Kalau yang dikritik itu benar, itu tidak masalah ya. Ini kadang-kadang hoaxnya itu lebih banyak daripada yang benarnya. Itu yang menjadi persoalan. Dan anehnya orang-orang itu kalau tandain saja dalam grup itu ya, tandain orang yang nge-share hoax itu, dia dalam satu hari bisa 2 atau 3 kali nge-share. Nanti besoknya juga gitu. Jadi sepertinya mereka tuh ada komandan, ada komando ya. Dan konten-konten yang dapat pun bukan dari hasil karya dia, tapi hasil karya orang. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang membuat konten-konten negatif seperti itu, seperti video ya, seperti tulisan-tulisan. Iya. Kasumi juga sering mendapati itu. Kasumi juga bingung, mungkin orang-orang seperti itu mengikuti grup-grup tertentu yang mungkin cenderung ekstrim ya, seperti itu ya, ekstrim terhadap salah satu yang didukungnya. Sehingga apapun yang di-share yang bersangkutan selalu menjelekkan lawan-lawan orang-orang yang disenanginya. Padahal sejatinya grup itu kan untuk silaturahmi. Ya, bukan menyebar kebencian dan hoax. Saling menyapa, kangen, misalnya grup orang Sambas misalnya. Tentu yang tergabung situ orang yang ingin kangen dengan Sambas, informasi Sambas. Tapi sebaliknya justru banyak disusupin dengan konten-konten yang negatif. Itu yang parah itu. Itu hanya contoh ya. Tapi kalau diingatkan, kadang marah atas nama agama lah. Mulai dah keluar ayat-ayat Al-Quran, hadis, kayak gitu. Jadi jangan dikira orang yang diam itu tidak tahu gitu. Kan mereka tidak kuasa meladenin orang yang udah sarap pikirannya kan. Dia hanya suka kalau yang di-share itu kelompok dia, orang yang misalnya membenci pemerintah, suka dia subhanallah kadang-kadang kan. Allahu Akbar, padahal itu sesuatu yang negatif. Jadi terlihat religius, tapi kenyataannya justru memecah belah. Paling tidak memecah belah di dalam grup itu. Orang tidak senang, banyak yang tidak senang seperti hal-hal demikian. Cuma mereka diam, mau komen, tapi dia tahu gitu. Itu deh. Ya, sekarang kita berada di Jalan Tanjung Pura nih guys. Oke, kita sedang rame di Jalan nih. Tanjung Pura guys. Kayak orang masuk kerja. Ya, karena pasti mereka sudah mulai terjaga dari tidur siangnya tadi. Dan ini masih
hari libur, hari Minggu ya guys. Besok mungkin mereka akan kembali lagi bekerja seperti biasa. Dan ini hari terakhir mereka untuk bersenang-senang bersama pasangan mungkin ya, keluarga. Dan hari pertama juga di tahun 2023 tentu ingin melakukan sesuatu yang bermakna dan tentunya membawa kenangan kesan indah seperti kita. Kemana kita nih, ngopi kan? Ya boleh, nanti kita nongkrong dulu ya di salah satu kafe yang ada di Kota Pontianak ini. Sini nih, di kopi kuku. Yang penting parkirannya mudah, Beb. Soalnya bukan apa-apa kalau parkirnya sempit kita susah. Kita mau keluar duluan juga susah nanti. Nggak buka lah. Masih sepi juga jalanan, toko-toko juga belum buka karena memang karena ini hari Minggu. Kalaupun bukan di tanggal 1 Januari, biasanya memang kalau hari Minggu ini toko hanya buka maksimal sampai jam 14 siang ya, jam 2. Nah, ini kecuali ini ya. Ini toko yang jual karpet. Nah, oke, enggak apa-apa, kita cari yang kafe yang buka saja. Karena ini memang pasti mereka mungkin akan ada yang pergi keluar kota. Ya, banyak keluar kota. Ya, menikmati tahun barunya. Kalau kita memang untuk tahun ini tidak ada planning keluar kota ya, tapi nanti beberapa hari ke depan kita ada planning liburan ya. Family catering. Jadi memang kita supaya tidak capek-capek juga, tidak capek-capek banget ketika pas tiba waktunya. Dan memang di akhir tahun 2022 kemarin agenda atau kegiatannya luar biasa padat merayap, khususnya di Kasumi ya, karena memang kegiatan-kegiatan kantor dan kebetulan di awal Januari ini kantor Kementerian Agama khususnya juga akan berulang tahun. Ini Hari Amal Bakti Kementerian Agama, Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu jatuh di tanggal 3 Januari. Menjelang acara tersebut tentunya banyak sekali kegiatan dan lomba yang dilaksanakan terkait menyambut Hari Amal Bakti atau Hari Ulang Tahun ke-77 Kementerian Agama tahun 2023 ini. Makanya di akhir tahun itu lumayan padat merayap sejak di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Agustus ya pasti ya kegiatannya dalam rangka Agustusan. Di kampung. Bolehlah. Di Oktober itu hari jadi Kota Pontianak ya. Kayaknya tutup deh say. Udah enggak apa-apa, lanjut aja. Tutup. Ya banyak sekali kafe-kafe yang bisa kita nongkrong ini tutup. Oktober hari jadi Kota Pontianak, kemudian November itu ada Hari Guru, Hari Kolfri, banyak banget kegiatan dan lomba di bulan-bulan tersebut. Kemudian di Desember itu ada Hudharma Wanita, kemudian Hari Ibu, dan tentunya juga ada kegiatan dan lomba dalam rangka menyambut HUT atau HAP ke-77 Kementerian Agama. Nah, masih terasa nih capeknya. Wah, ditambah lagi kemarin kita tiba-tiba ada survei CAT IPMB ya, Computer Assisted Test, Computer Assisted Test. Apa ya kemarin tuh ya? IPMB itu Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama. Nah, itu dadakan banget. Kita harus download aplikasi webnya. Itu berkali-kali itu. Ada yang bisa sukses langsung installnya, ada juga yang tidak bisa, termasuk Kasumi kemarin 2 kali ya sayang, 2 kali installnya karena ada perubahan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai positif untuk Kementerian Agama, karena itu memang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Oke guys, saat ini kita sedang berada di Jalan Merdeka Barat. Iya kah? Timur lah, timur. Ya, pokoknya di Jalan Merdeka lah, Barat, Timur, Utara, Selatan, nggak masalah. Yang penting kita berada di Jalan Merdeka. Nanti dari dulu ini udah merdeka ya di sini ya.
suasana sore. Kebanyakan tutup semua ya. Udah, kalau nggak ada yang buka nanti kita ngopinya di rumah aja. Kita muter-muter aja dulu. Di Setiabudi. Aman dah tuh. Oke guys, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Sampai di sini dulu perbincangan Kak Sumi dan suami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, bahagia, dan tentunya sukses selalu menyertai kita semua. Oke guys, selamat tahun baru 1 Januari 2023. Semoga apapun cita-cita dan keinginan kalian semua akan terwujud di tahun 2023 ini. Sampai jumpa, see you.